Dmitry Bolikov dari Rusia, dia mengatakan dalam jurnalnya mengatakan, in the future the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu hari nanti bumi akan kehilangan teknologi selama 3 hari tanpa matahari. Diungkapkan beberapa konsep ilmiah penelitian dan itu membuat dia mencari-cari, dan beliau mengatakan akan datang suatu malam yang panjangnya 3 malam. Nah itu tadi, dicari agama mana yang memang menjelaskan itu. Ada dalam hadis Rasulullah. Dan maka istilah umat Islam penakluk itu salah. Umat Islam itu bukan imperialis, bukan kolonialis. Penakluk itu penaklukan Konstantinopel, identik dengan penjajahan, identik dengan kolonialisme. Kalimat itu la tuftahanna, sungguh akan dibebaskan. Pembebasan. Dan anehnya ini sempat dibukakan oleh seorang Yahudi tulen. Profesor Mosesaran. Ya, pada dasarnya tidak ada yang namanya Islamic occupation. Ya, Islamic imperialism tidak ada. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada. Yang ada itu justru orang Islam yang menjadi korban penjajahan itu. Yang ada adalah Islamic liberation, pembebasan oleh Islam. Maka kalimatnya fatah. Itu menarik yang dikatakan. Jujur dia sebagai orang Yahudi itu. Objektif berarti. Objektif dia menilai seperti itu. Ya misalnya minoritas Islam di bawah minoritas Hindu akan jadi Myanmar. Atau di India kayak gitu kan. Di bawah Buddha akan jadi Myanmar, Uyghur. Di bawah Rohingya, Arakan. Oh di Buddha ya? Di bawah Buddha. Buddha ya? Ah itu dia. Uyghur juga gitu kan. Uyghur di bawah ateis. Ateis. Di bawah Yahudi udah jelas kejadian di Palestina. Tapi ketika mereka minoritas di wilayah Muslim aman gitu kan. Ya kalau misalnya di Indonesia gitu ya, minoritas misalnya dibilang Muslim adalah radikal, 2 jam mungkin udah nggak ada lagi yang nggak Muslim kan. Justru kalau di Indonesia bilang Indonesia ini juga intoleran. Pertanyaannya, 10 orang terkaya di Indonesia agamanya apa? Ya kan? Orang Islam santai-santai aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Yang megang 60% kekayaan alam Indonesia agamanya apa gitu? Paling mayoritas Muslim. Dari ratusan juta penduduk Indonesia yang Muslim, berbagi di 30-40% itu. Nah, tapi santai aja karena asal masih bisa beribadah, masih bisa berjalan. Mereka yang ingin mengeruk kekayaan atau juga mungkin berbisnis jadi pengusaha, mau enak-enak aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau ngomongin toleransi Ustaz ya. Tapi terbalik ya di Rohingya. Ketika umat Islam minoritas menguasai ekonomi, habis Rohingya dibantai. Ya gitulah. Kalau di bawah ya Nasrani udah banyak contohnya kan, gitu ya. Kalau misal di bawah Yahudi udah ada di Gaza, di bawah Hindu banyak juga. Jadi kalau berbicara mengenai bahwa umat Islam itu adalah agama yang kejam, kayaknya salah tempat ya. Betul. Pembunuhan Perang Dunia 1 kedua bukan dari orang Islam. Yang bunuh ratusan ribu orang di Irak bukan Islam. Ratusan juta Yahudi dibunuh bukan Islam juga. Genosida Amerika bukan Islam. Betul. Aborigin juga bukan Islam. Betul. Di Latin juga bukan, nggak ada yang Islam gitu. Betul. 5 pembantai pembunuhan terbesar di dunia nggak ada yang Islam. Betul. Gitu kan. Tapi kita nggak nunjuk negara mana yang paling besar maksudnya. Nah, agama apa nggak kita tunjuk juga. Tapi itulah yang namanya framing Islamofobia. Berarti Betul. Emang sengaja mereka seperti merasa terganggu dengan keberadaan Islam selama ini. Karena jujur Islam ini. Benar. Dan anehnya ini ketika di Indonesia ya, ada pelaku kriminal ketika mereka dimunculkan di media itu mereka pakai identitas Islam. Iya. Harus pakai peci, perempuannya pakai kerudung, pakai hijab. Seolah-olah inilah Islam. Aneh seperti itu. Kenapa demikian? Walaupun pelakunya itu bukan Islam, walaupun dia bukan Muslim, harus begitu tampilan. Kenapa ini saya tidak terima ini sebagai sebuah bahasa simbol yang ditanamkan. Jadi seolah-olah di benak belakang kepala kita seperti menormalisasi itu. Dan kalau dibuka sejarah, ini ada buku yang bagus. Kalau Zionisme Gerakan Menguasai Dunia, karya Zeta Maulani ya, itu dikatakan bahwa keduanya bertemu di segitiga Bermuda dan mereka akan melakukan penyebaran propaganda bahwa Islam itu buruk, Islam itu kejam, Islam itu jahat. Itu bermula dari mereka. Ya, dan subhanallah stigma itu muncul sampai sekarang gitu, masih ada.
Ya mungkin ini menjadi cobaan kita ya, mudah-mudahan dengan hidup sabar aja siapa tahu diganjar surga gitu kan. Wah, betul. Masya Allah. Dan itu memang itu poin pertama yang Rasul sampaikan. Ketika kita bersabar menghadapi fitnah ini, kita tidak akan dihisab di akhirat. Masya Allah. Rasulullah sampai mengatakan ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisalah iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Wajilat hizu fi dunya. Allah segerakan siksaan kafarat atas dosa dan salah mereka di dunia, sehingga di akhirat mereka tinggal menerima pahala surga saja. Dan tidak lama mereka nanti di padang mahsyar, tidak lama di padang di yaumul hisab, tidak lama di mizan, tidak lama di titian surat sampai masuk surga. Sahabat bertanya Rasulullah SAW, wa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana demikian terjadi ya Rasulullah, sehingga kami tidak disiksa di akhirat tapi kami dihabisi di dunia itunya dosa dan kafarat atas salah kami? Yang ada 3 kata Rasulullah. Bil fitani, dengan fitnah, dengan huru hara yang sedang kita bicarakan. Yang kedua dengan bencana alam, yang ketiga dengan dibantai. Dibantai. Kalau dibantai bersabar itu habis dosa-dosanya. Orang-orang Gaza ini sangat Allah cintai. Dan ingat pembantaian di Gaza itu memang menyakitkan. Bukan berarti mereka sedang dihinakan. Oh tidak, justru Allah muliakan mereka. Ya, hanya orang Gaza yang bisa bertahan mengalami pengalaman seperti itu. Apalagi ada satu senjata yang dijatuhkan mereka yang 3.500 hitnya itu. 3.600. Yang orang itu kemudian menghilang seperti uap karena hancur, sehancur-hancurnya gitu, saking panasnya orang aja hancur gitu. Itu berarti memang sekaligus dosa-dosanya udah dihancurin, dihapusin. Bil qatli atau bil haraj atau dengan haraj. Jadi di akhirat mereka tidak akan merasakan. Bahkan sekarang ini mereka sedang berada di arsy Allah, di bawah arsy Allah. Langsung Allah yang menjamu mereka. Nasamatul mu'minina fi taynil khadrin. Ruhnya orang-orang beriman, terutama para syuhada ini ada pada dada seekor burung dara. Atau juga menggambarkan mereka manusia tapi bersayap. Oh gitu. Ya, tataharat min syajaratin tahtal as. Mereka bergerak dari satu pohon ke pohon lain di bawah arsy Allah, mendapatkan jamuan Allah. Ya, sampai mereka melihat saudara-saudara mereka yang masih ada di dunia yang sedang berjuang. Ya, itu terdengar beritanya sampai kepada para sahabat yang baru selesai sholat dan mereka baru selesai menjalani perang Uhud kalau tidak salah ya. Yang saat itu syahid salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, dulu si fulan ada di samping saya, sekarang dia sudah syahid. Di mana dia? Ya, Ja'far bin Abi Thalib ada di sana, dia sudah syahid. Di mana sekarang mereka? Ya. Sa'ukhbirukum anhum, akan aku beritahukan pada kalian tentang mereka. Ternyata di saat yang sama, yang di atas yang mereka bicarakan pun sama. Aduhai kiranya mereka bersabar dan mereka tidak berubah sampai mereka mendapatkan kemenangan atau mereka syahid seperti kami gitu. Nyambung tuh, relate, sehingga turunlah surat Ali Imran ayat 169 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau tidak salah 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sungguh jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Farihina bima atahumullah, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, hidup keutamaan dan rezekinya. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa munculnya fitnah-fitnah semacam ini yang dihadapi umat Islam, dituduh teroris lah, difitnah. Itu kan membuat kita panas gitu. Mengamalkan Islam. Ya, dan persis apa yang Rasul sabdakan. Seperti sistem Dajjal itu, kata Rasul, Dajjal akan datang pada kalian, di mana dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air, yang dia katakan itu surga, dan sesuatu di tangan kirinya mirip api, yang dia katakan itu neraka. Nah, apa yang kalian lihat itu api, apa yang kalian lihat itu air dingin, jangan kau masukkan, itulah neraka kalian. Ya. Oh gitu malah. Dan apa yang kalian lihat api, itulah surga kalian. Ambillah dia, bertahanlah di sana, itulah surga kalian. Ini sistem. Ketika Dajjal menciptakan sistem yang comfortable, nyaman, enak, orang datang ke diskotik, datang ke ini, datang ke situ, mereka nyaman, dilindungi, pangkat dinaikkan, cepat sekali. Itulah sistem Dajjal, neraka kalian. Jangan kalian masuk itu. Kalau ke masjid gerah. Nah, kalau gerah, diintelin, yang ceramahnya siapa? Oh, bicara akhir zaman, bicara nggak boleh diintelin, dijaga dia, ditakut-takutin. Panas seolah-olah kita berada di masjid. Itulah surga kalian.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-mutamassiku yaumiddin bidinikal qawi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada saat itu, zaman penuh fitnah itu, seperti memegang bara api, panas, dipegang panas terbakar, dituduh teroris, radikal, intoleran, tapi dilepaskan padam cahaya Islam. Tapi ketika kita istiqomah memegangnya walaupun panas, habis tuh dosa-dosa kita. Di akhirat kita nggak ada siksa lagi. Memang nggak mudah guys ya untuk bisa bertahan di sini, karena memang pilihannya itu kadang-kadang jauh dari ideal. Tadi benar apa yang diungkapkan Ustaz bahwa seperti neraka, seperti panas bara api. Ya begini. Ya kalau misalnya kita berada di jalan ini ya pasti berat. Soalnya para nabi juga kan pada nggak ada yang nyantai saja. Semuanya bagus-bagus itu. Dan kalau kita lihat guys dari obrolan kita tadi, sejahat-jahatnya bangsa kan Israel. Dan seberat-beratnya senjata yang boleh dijatuhkan pada manusia itu udah semua dijatuhin di Gaza. Betul. Tapi nggak membuat Gaza kemudian berubah jadi orang yang melempem, menyerah. Nggak juga, nggak berubah juga. Mau di posisi dibolak-balik, diapain aja gitu. Nggak menyerah juga ini. Dan itu terjadi setelah sidang pertama BOP. Sidang pertama BOP kan terjadi itu. Jadi kalau udah ada BOP, udah peace dong mestinya. Harusnya peace kan, peace namanya. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa BOP ini jalan untuk penyelesaian konflik Palestina, maka hapus tuh ayat Quran yang tadi, yang mereka akan melakukan kehancuran di muka bumi. Yang kedua, hapus juga hadis Rasulullah SAW bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Diperangi hukumannya, bukan diajak berunding, bukan. Sampai Syekh Hasan Al-Banna Allah yarham mengatakan, jika jika ada orang Yahudi yang datang untuk memberikan bersalaman denganmu, lalu kamu ini anekdotnya, sampai ada nasihat seperti itu ya. Kalau kalian bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru lihat tangan kalian. Kenapa? Apakah jari kalian masih utuh? Jangan-jangan hilang salah satunya. Saking licik dan hianatnya mereka. Ada juga meme dari Malaysia, Ustaz. Ini agak sedikit menyindir sarkas menurut saya. Mengenai keterlibatan Indonesia di Gaza. Ini buat lucu-lucuan aja kalau saya dianggap serius teman-teman. Bahwa orang Indonesia udah tahu suatu saat nanti para Wahyudi ini di akhir zaman akan ngumpet di Pohon Gorkot. Jadi mereka tetap ada sisa yang selamat ketika nanti di akhir zaman masih ada Pohon Gorkot. Jadi tujuannya Indonesia masuk sana mau mengganti semua pohon gorkot jadi pohon sawit. Jadi nggak ada bisa sembunyi. Bercanda guys, ini kata teman-teman di Malaysia, ini kata orang Malaysia gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada bisa sembunyi gitu. Jadi maksudnya gitu. Ya mudah-mudahan benar nggak ada bisa sembunyi itu. Ini itikadnya baik. Tapi bisa bersembunyi di balik pohon sawit, betul. Mereka bebas dari hukum kan? Karena bersembunyi di balik pohon sawit. Inggris sudah besar. Wah. Ini apa namanya, makin terbuka ya teman-teman semuanya. Di zaman fitnah ini itu kita nggak bisa menentukan mana kawan mana lawan. Tapi sepertinya gara-gara Palestina, tabir-tabir ini mulai terungkap satu persatu. Gara-gara Tufanul Aqsa ternyata hikmahnya. Dan sekarang bagaimana fitnah-fitnah di media sudah mulai terbuka. Fitnah-fitnah politik udah mulai terbuka, fitnah perbankan udah mulai terbuka sekarang. Dan sehebat-hebatnya bangsa yang pernah dijatuhin satu senjata terberat yang pernah ada di dunia perperangan, bahkan udah ratusan kali lipat dari besarnya bobot bom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, cuma ada satu bangsa, yaitu Palestina, dan mereka masih tetap bertahan untuk daerahnya, untuk agamanya, insya Allah. Ini kalau bukan karena akidahnya apalagi. Yang sampai orang-orang boleh ngeliat, ini pasti orang-orangnya Tuhan yang bisa kayak begini kan gitu kan. Mereka lihat dari hasil kan seperti itu. Nah, ini saat ketika nanti ya misalnya Hijaz ini udah secara politis mereka pegang. Nah, kan di baiatnya rencana insya Allah Imam Mahdi akan dibait di Mekah. Kalau mereka tahu prosesnya begitu, kan bisa aja mereka tuh halangi. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sekarang ini mereka sudah melakukannya. Mereka udah tahu Imam Mahdinya. Mereka sudah melakukannya. Ini waktu saya di Mesir kemarin, saya ngobrol dengan ulama kita, guru kita yang pernah diundang juga di sini.
Ustaz, saya mendapatkan WA nih. Nah, WA dari siapa? Dari seseorang. Antum tahu yang mana, Buya? Saya bilang begitu. Ya ini WA, kalau mereka ternyata sudah melakukan upaya untuk menghalangi terjadinya pembaiatan Imam Mahdi. Kok sama Buya? Saya juga dapat ya. Itu tidak lama setelah dulu di tempat itu saya menghadiri acara besar mereka ya. Nih, Assalamualaikum Ustaz, ini prediksi dan sebagian sudah dilakukan oleh mereka. nah. Orang ini sering ngobrol dengan saya tentang konspirasi memang, dan beliau pengamatannya bagus lah. Ya. Yang pertama, mereka sudah mengirimkan tentara ke Sungai Efrat Untuk mencari gunung emas. Gunung emas tadi, dan akan terjadi perang besar di sana. Dari setiap 100 orang 99 mati, yang satu yang selamat. Yang kedua, mereka sudah pasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian di support office ini, padahal mereka adalah untuk tadi. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham dan pindah ke bunker-bunker. Listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Ini kemarin lagi ramai di Berlin, blackout sudah dimulai. Sudah dimulai di Berlin, blackout. Kemudian yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa di bulan Ramadan besok ini. Perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Yang ketujuh, mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap kali dimasukkan angka 2027, 2028, dan seterusnya, membuat mereka panik tak bisa melampaui angka 2026. Mulai 2026, ibadah haji masuk di musim dingin. Yang kesembilan, mereka sudah mendeteksi calon Imam Mahdi dan mereka akan membawa energi mulai berkumpul di Mekah. Ya, jadi mereka ketakutan dengan hadis tersebut, dan ini pasti memang akan terjadi, pasti, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi, tidak akan ada yang bisa mengalahkan ketika Allah SWT menghendaki kemenangan Islam. Dan kenapa Palestina tidak habis juga? Karena Allah sediakan untuk Imam Mahdi. Ya. Saya melakukan perenungan begini. Ini saya mohon maaf kepada teman saya yang menyampaikan ini, dan Buya mohon maaf saya sampaikan ini karena supaya kamu masih tahu semua bahwa mereka sudah melakukan itu, agar ada upaya dari kita umat Islam bersatu di bawah komando para ulama untuk kita bersatu menyambut kedatangan Imam Mahdi. Orang Iran saja sudah melakukan itu. Nah, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "La tusyadu rihali ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi adalah titik tolak dakwah bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Imam Mahdi. Jadi apapun yang dilakukan Yahudi dan konco-konconya, sedahsyat dan sekejam apapun, sekeji apapun, tidak akan bisa menghilangkan Islam dari Palestina, dari Gaza. Karena Palestina dan Gaza Allah siapkan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Jadi ini kepastiannya sepasti matahari terbit. Betul. Ya. Cuma kapannya aja belum tahu ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Laulam yabqa minad dunya la yauman." Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulin min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismi, semua namanya dengan namaku Muhammad. Wa ismu abi, ka ismi abi. Namanya sama dengan nama ayahku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti namanya kemungkinan besar adalah Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardu qistan wa adlan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman semena-mena di mana-mana. Nah, artinya kezaliman saat itu tidak ada kekuatan negara manapun umat Islam yang bisa menghadapi fitnah-fitnah tadi. Maka solusinya hanya Imam Mahdi. Ya, Rasulullah katakan, yakhrujul Mahdi fi akhir ummati. Mahdi akan muncul di masa terakhir umatku. Ya, ketika banyak terjadi peperangan, indal zalazila, banyak terjadi bencana alam, wal malahim, fitnah dan mana-mana itu sudah tidak bisa dihadapi lagi. Solusi itulah datang, dan Islam pasti bangkit lagi. Di Gaza, Palestina, jantung dunia ini yang akan sisakan untuk kebangkitan Islam akhir zaman ini. Masya Allah. Dan ini yang tidak bisa dihindari oleh mereka, para konspirator ini, termasuk iblis dan dajjal. Sebaik-baik mereka merencanakan, tetap akan kejadian. Nah, ini kan kayak kejadian Epstein segala macam, ini kan sesuatu yang di luar prediksi awalnya. Betul.
Nah, teman-teman semua, berarti kalau kita sudah masuk dalam mendekati fase itu dan ternyata mereka sudah menghalang-halangi untuk dibaiatnya kan, gitu kan. Berarti ada ini kan, berarti di zaman itu yang tahu kalau dia Imam Mahdi berapa orang, Ustaz? Nah, Ya, di awal. ada diceritakan hadis yang panjang ya saat itu. 7 ulama, diceritakan 7 ulama, mereka dari seluruh penjuru dunia, mereka berkumpul di depan Masjidil Haram. Kalau tidak salah selesai melaksanakan ibadah haji. Wa yashkuna ila Allah ada ma asabana minal jurah minal zulm fi biladihim. Lalu mereka mengadukan itu kepada Allah atas kezaliman yang terjadi di negara-negara mereka yang tidak bisa lagi mereka atasi dan mereka hadapi. Ya. Maka satu sama lain saling bertanya, kok doa kita sama gitu. Dan ini semua tanda-tanda berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Betul. Yuk kita cari Imam Mahdi. Fayabhasuna anil Mahdi fi Makkah fi tilka ayat. Ya, maka mereka mencari-cari di mana Imam Mahdi berada pada hari-hari itu. Fawajaduna fayajiduna, lalu mereka menemukan momen di mana mereka bertemu dengan Imam Mahdi. Fawajadahu, ya, lalu mereka menemukan Imam Mahdi, ya, dan berkata, kalau mereka berkata, Anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubayuka ala sam'i ta'ah. Anda adalah Imam Mahdi. Ulurkan tangan Anda, maka kami akan berbaiat kepada Anda untuk setia, loyal kepada Anda. 7 ulama ini. Tapi beliau menarik tangannya dan mengatakan, Lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku adalah satu dari orang-orang Ansar. Berarti Imam Mahdi ini dari Al-Ansar Madinah. Dari Madinah, bukan dari Mekah, dan bukan pula dari Pakistan. Nyambung. Tapi dari Madinah. Lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Nah, dan Imam Mahdi yang asli ini dia tidak ngaku. Dan namanya bukan Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi itu gelar. Di Daulah pun beliau tidak mau, saking beratnya amanah itu. Berarti tidak ambisi dia. Ya bahkan lari dia ke Mekah, ke Madinah. Ketika itu ditemukan di Mekah, ya tahawal ilan Madinah. Ya, lalu dia lari ke Madinah, dikejar sama kaum muslim. Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Ya tahawal min Mekah ilan Madinah salah samarat. Dia lari Mekah Madinah itu 3 kali. Saking tidak mau dan beratnya menghadapi situasi yang sangat hancur, melihat kondisi dunia saat ini yang semerawut, saking beratnya beban itu yang dia sendiri tidak mungkin memikulnya. Maka di hari setelah 3 kali dia kembali ke Mekah, maka ditahanlah oleh Jibril alaihissalam. Saat itu diislahkan dia oleh Jibril alaihissalam. Seperti Rasulullah diislahkan ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dikuatkan oleh dibuang sifat keraguannya, dimantapkan hatinya, diberikan ilham bagaimana membaca peta geopolitik dunia dan mencari solusi dari setiap fitnah yang ada untuk menyelamatkan umat Islam sampai pada titik kejayaan Islam yang tertinggi dan terakhir. Ya, maka setelah itu dia keluar. Berarti kan di saat itu hanya 7 orang yang tahu siapa itu Imam Mahdi saat itu. Enggak, 7 orang, 7 pemimpin ulama dunia. 7 pemimpin ulama itu. Ya. Pengikutnya yang berbaiat. Nah, setelah itu kan beliau akhirnya mau kan dibaiat. Maka keluarlah dia menjelang subuh tuh. Ya, maka dibaiatlah oleh orang-orang yang ada di sana antara Multazam, pintu Ka'bah sampai ke makom Nabi Ibrahim. Rasul sebutkan siapa saja yang berbaiat pada Al-Mahdi saat itu, yang pertama kali berbaiat pada Al-Mahdi, wa'adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Dan jumlah mereka yang berbaiat kepada Al-Mahdi sejumlah pasukan Badarku. Jadi jumlahnya antara 314 sampai 315 orang. Yang tahu Al-Mahdi yang tahu Al-Mahdi. Tapi kan yang di awal yang tahu kemudian 7 ulama tadi. Betul. Berarti yang tahu kalau dia keturunan Rasulullah SAW adalah 7 ulama tadi. Berarti di tahun itu tidak ada lagi keturunan-keturunan Nabi yang orang paham. Maka nggak heran kalau sekarang orang memusuhi keturunan Nabi, biar hilang gitu maksudnya. Betul. Biar orang nggak paham. Itu pada saat dunia udah nggak paham. Betul. Jadi nggak tahu yang. Jadi sengaja untuk mungkin ya itulah rencana Dajjal juga supaya nggak ketemu ini Imam Mahdi, diputus aja itu urusan keturunan Rasulullah biar nggak ada yang mengakui. Jadi nggak ketahuan nih belum tentu keturunan Nabi nih, kan bisa begitu kan?
Ada juga yang mulai dengan cara memutus secara komunikasi itu. Bahkan saya yakin salah satu dari 7 itu dari Indonesia. Kemungkinan. Waduh. Iya. Ngeri juga nih guys. Jadi kalau kita lihat semuanya ini jadi nggak ada sesuatu campaign yang berjalan sendiri tanpa ada niatan-niatan di belakang. Kalau emang begini ya. Nah ini menarik nih guys. Bagaimana pendapat kamu, terserah masing-masing seperti apa ya. Kalau saya ngeliatnya pada saat Imam Mahdi aja dikenal di 7 orang, berarti keturunan Rasulullah itu udah secara populasi makin menipis dan juga nggak populer lagi gitu kan. Atau sengaja dibuat terputus, jadi orang nggak ada yang membahas itu lagi. Itu kata Rasulullah begitu. Gimana? Ya, sepeninggalku di akhir zaman, keturunanku ahlul baitku akan mengalami mengalami pengusiran dan juga mengalami pembantaian, diusir, dibantai. Keturunanku kata Rasulullah. Iya. Berarti ya disiksa, difitnah. Makanya orang-orang yang berada di jalur itu kembali pikir lagi deh, gitu. Ya, bukan gimana-gimana. Emang mungkin ada juga mungkin profil yang salah, gitu. Ada yang keliru, gitu. Kemudian bukan berarti jadi bahan untuk kemudian mengeneralisasi semuanya keliru. Wah, gitu bahaya. kan. Walaupun gimana, kalau ternyata beliau juga benar-benar asli keturunan Rasulullah, kan kita lain cerita nanti kan. Itu berhadapan sama dengan menghinakan keluarga Rasulullah. Ini ada kisah sepeninggal Rasulullah SAW, cicit Rasulullah SAW malah, ketika dia merasa kelaparan, terusir dari rumahnya, kemudian dia meminta tolong kepada orang Muslim untuk tidur di istirahat di masjid, itu diusir oleh si ulama tadi. Ulama yang ngusir? Ulamanya yang ngusir malah. Padahal itu adalah cucu Rasulullah, perempuan. Ya, dengan anak-anaknya, dia janda. Nah, kemudian diterima oleh orang Yahudi. Datang pada orang Yahudi, minta tolong, diterima sama orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini, dan dilayani. Apalagi ini keturunan Muhammad Rasulullah SAW. Orang Yahudi paham itu, hormat banget. Sementara ulamanya ini dia mengusir cucu Rasulullah SAW dengan kedua anaknya, dengan anak-anaknya. Maka kemudian dia bermimpi. Si ulama ini bermimpi, di dalam mimpinya itu dia tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah lebih meninggalkan dia dan lebih menyambut pada orang Yahudi tadi. Ya, apa artinya? Nah, artinya ya bahwa itu betul cucu Rasulullah. Padahal sudah bilang, aku ini cucu Rasulullah kepada orang. Kamu ngaku-ngaku saja cucu Rasulullah. Ya. Atau siapa kamu cucu Rasulullah? Enak saja kamu mengaku cucu Rasul. Pergi sana, jangan di sini. Diperlakukan seperti itu. Tapi ketika sampai pada orang Yahudi, meminta bantu orang Yahudi, justru dihargai, diterima, dan bahkan disuruh tinggal di situ. Ini tempat kosong, tinggal di sini saja. Ini makanannya, makan saja. Halal buat kamu. Aku ikhlas memberikannya untukmu. Ya. Sementara oleh orang Islam sendiri dikatakan, kamu ngaku-ngaku saja cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW, agar kamu mendapatkan kemurahan dari kami. Seenaknya saya mau mengatakan itu. Itu ulamanya bahkan. Ya. Ketika orang-orang digambarkan diterima Rasulullah dan dia dicuekin dalam mimpinya itu. Rasulullah tidak sedikit pun melihat dia dan tidak mau menolong dia. Bahkan orang Yahudi ini yang kemudian dihormati dan berterima kasih pada orang Yahudi ini. Ketika dicari betul lah, setelah bangun dia dari tidurnya, dia dicari betul, ternyata dia wanita yang dengan anak-anaknya yang dia tolak itu diselamatkan oleh orang-orang Yahudi, oleh pendeta Yahudi. Faktanya begitu. Jadi sampai Rasulullah hadir mengatakan, kamu telah menghinakan anak cucuku, berarti kamu menghinakan aku, kata Rasulullah. Kalau sampai benar-benar itu ternyata memang keluarga langsung Zuriat Rasulullah SAW. Seperti apa beliau kecewanya tentu kan? Ya kak, anak cucunya nggak diterima gitu. Seperti apa kecewanya? Marah. Pasti tidak akan mendapatkan syafaat. Walaupun mungkin nggak sependapat dengan satu atau dua yang mungkin agak sedikit offset, tapi bukan berarti menghantam semuanya kan gitu. Nah itu dia. Itu oknum saja kan? Itu oknum-oknum dan ya pelakunya juga oknum juga gitu.
Kita kembali kepada Imam Mahdi. Ketika dia kembali, ketika dia turun, atau juga kemudian ada di bersama kita nih, muncul ya, ketika dia muncul, itu hal pertama yang dilakuin adalah memerangi kemunafikan raja-raja Arab. Jadi perang dengan raja Arab dulu, membersihkan Jazirah Arab dari kemusyrikan, kemunafikan. Ya, ukhrujul musyrikin. Banyak dong itu. Wah, hampir semua. Ya, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab, kata Rasulullah. Usir orang-orang musyrik itu dan kemusyrikan mereka dari Jazirah Arab. Haram kemusyrikan eksis di tanah Arab, di Jazirah Arab belum, di Jazirah Arab. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan begini dalam tafsir Al-Qurtubi. Andai kata ada orang Yahudi dan Nasrani yang diam-diam masuk ngedap-ngedap ke tanah Mekah Madinah, lalu mereka kemudian berbaur di sana dan hiduplah mereka di sana, lalu mati dan dikubur di sana, maka ketika ketemu diketahuan bahwa itu kuburan mereka, maka wajib tulang belulang mereka dikeluarkan, dipindahkan dari tanah Mekah Madinah. Saking tidak bolehnya musyrik dan orang musyrik dan kemusyrikan, kafir dan kekafiran hidup di Jazirah Arab. Ini Jazirah Arab loh, bukan hanya satu negara. Itu kehormatan umat Islam dunia. Peradaban Islam dunia, kehormatan peradaban Islam dunia itu ada di sana. Tapi coba lihat sekarang. Iya. Mohon maaf ya, bahkan ini Masjidil Haram itu dikelilingi oleh Allah. Sekarang di Madinah juga udah boleh masuk turis kan. Walaupun mungkin masuk komplek masjidnya nggak boleh, tapi mungkin udah bisa lihat di luar nih. Gitu. Ada spot yang bisa non Muslim untuk masuk. Kita nggak tahu ini ada mungkin manuver tourism seperti apa dari pemerintahnya, tapi sudah boleh masuk. Gitu. Bahkan kita satu hotel dengan pramugari yang non Muslim gitu. Tapi kita bingung, dia kan Muslim boleh masuk sini ya gitu. Itu sebuah fakta yang ada sekarang. Nah, kembali ke Imam Mahdi membersihkan bangsa-bangsa Arab. Tujuannya apa? Mengembalikan kesucian Jazirah Arab itu kepada pangkuan Islam dan kaum muslimin, agar Islam tetap zahir di sana. Betul kan? Ketika wilayah itu kita rebut kembali, maka Islam itu zahir lagi. Nah, mereka ingin mengganti wilayah itu dengan eksistensi mereka, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Maka ketika mereka menguasai satu wilayah, mereka menancapkan ini. Sebagai contoh saja, sebagai contoh, bahwa ada Aaron Russo ini dia seorang jurnalis Eropa yang diundang untuk makan bersama ngobrol oleh Nicholas Rockefeller. Nah, ngobrollah dia bahwa sambil ketawa tuh si Nicholas Rockefeller, ini lucu sekali, orang-orang digiring untuk melihat sebuah kebohongan besar. Ada seorang yang bersembunyi di gua di Timur Tengah sana, kok bisa menghancurkan gedung gembar di Amerika? Itu bohong, nggak ada. Sampai kapanpun mereka mencarinya akan mereka temukan. Lalu siapa yang menemukan? Ya melakukannya, ya bukan dia. Yang melakukannya ya kita juga. Lalu kenapa kalian melakukan? Kejam kalian, itu kan kejahatan. Kalian punya harta, kalian menguasai dunia. Kenapa kalian melakukan itu? Ya, kenapa harus mikirin manusia? Pikirkan aja keluarga dirimu sendiri. Ya, ngapain mikirin orang lain gitu? Kata si Nicholas Rockefeller. Artinya dia mengatakan bahwa WTC itu dilakukan bukan oleh umat Islam, tapi oleh orang-orang mereka sendiri. Nah, kenapa saya katakan itu bahwa jadi mereka melakukan itu untuk memfitnah umat Islam, sehingga mereka bisa mengambil apa yang dimiliki oleh umat Islam dan menguasai wilayah mereka. Dan ini yang terjadi di tanah Arab sana. Sekarang udah mulai begitu. Nah, maka atau sudah bertahun-tahun begitu? Sudah bertahun-tahun seperti itu. Dan itulah yang ditentang oleh, mohon maaf ya, sebut saja Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Ya bahkan orang sekelas Fidel Castro saja tahu bahwa itu rekayasa. Yang pada akhirnya mereka dihabisi kan. Karena mereka dihabisi karena menentang dan tidak sejalan dengan agenda mereka. Yang sejalan dengan agenda mereka tetap akan dipertahankan, akan dilindungi. Nah, jadi tipikal-tipikal seperti Epstein ini sebenarnya udah jalan dari dulu ya. Cuma bedanya nggak pakai email itu gitu ya. Mungkin sosok pemainnya beda gitu kan. Jadi pertempuran atau perselisihan sampai akhir zaman ini akan terus terjadi, guys. Orang-orang yang berada di sisi sana dan di sisi sini itu sebenarnya
terlihat jelas itu perbedaannya. Jelas, Rasul katakan begitu. Dan itu mohon maaf, pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Cirinya itu. Ya. Rasulullah SAW sampai katakan begitu. Baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadiatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat menjelang kemunculan Imam Mahdi. Ya. Nah, kalau misalnya di apa namanya? Untuk orang Israel sendiri, ketika ada Imam Mahdi, Israel udah nggak ada. Mereka sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW, perang terus berlanjut. Dan Allah meyakinkan Al-Mahdi dan kaum muslimin bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Maka mereka bergerak sampai mengarah kepada tempat di mana Yahudi berada. Di mana Yahudi pada saat itu menguasai wilayah Al-Quds, Yerusalem, semua wilayahnya. Oh, masih ada berarti. Ya. Mungkin disitulah akhirnya kehancurannya. Jadi kemungkinan kehancuran Israel ini setelah kehancuran negara-negara Arab kembali pada pangkuan umat Islam. Gimana kita umroh nih guys? Kalau negara Arab kenapa-napa gitu ya. Ya tapi ini kan sebuah proses ya. Proses. Tapi kan pasti Mekah Madinah pasti Allah lindungi gitu ya. Walaupun katanya kalau nggak salah kan antum atau yang ceritanya bahwa Red Heifer sudah dipotong, sudah dibakar kan? Sudah disembelih dan dibakar. Sudah dibakar. Berarti proses untuk penghancuran Aqsa sudah berjalan. Sudah berjalan. Allah masih dilindungi sampai sekarang masih berdiri. Nah, fase-fase ini terus terbuka satu persatu yang membuat sekarang ini semua yang kita obrolkan ini nanti ketika akan terbukti barulah hal itu akan dianggap bukan sesuatu yang halu gitu. Kalaulah Quran dulu menceritakan penciptaan bumi di masa para sahabat, mungkin dikatakan Al-Quran halu ya. Adanya apa namanya proses pembentukan alam semesta tuh. Boom apa namanya? Aduh lupa saya itu. Ya pembentukan alam semesta. Kemudian penciptaan janin gitu kan. Di dalam tubuh seperti apa. Kemudian ada apa namanya perpisahan air gitu. Zaman dulu mereka nih nganggap itu pasti halu. Tapi ketika terbukti bahwa ini kebenaran datang dari Quran. Nah yang kita omongkan ini kan nubuah-nubuah Nabi, nubuah Rasulullah SAW. Ya, ketika belum kejadian itu dianggap teori konspirasi dan cocokologi. Tapi ketika sudah terjadi, seperti halnya Epstein Files, maka ini menjadi sebuah fakta yang belum terbuka. Waduh, Masya Allah. Itu ada dalam Quran ya, Mas? Ada juga, Ustaz? Ada pernyataan Mas Ari tadi. Gimana tuh? Ya. Surat Al-Imran ya 104 sampai 108. Wala takunu kalladzina wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa yamna'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana akan ada putih berseri wajah mereka dan ada hitam pucat wajah mereka. Fa'amal ladzina aswaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang hitam pucat wajah mereka, dikatakan oleh para malaikat, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Fadzukul 'adzabi bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab dari Allah atas apa yang kalian kufurkan. Mereka hitam pucat wajahnya. Mereka dikatakan kufur setelah mereka beriman. Artinya mereka tidak meyakini ketika peringatan Allah datang pada mereka. Bahkan dianggap segala kuda dan dipermainkan oleh mereka. Tapi ketika itu terbukti, menyesallah mereka. Aduh, kenapa aku dulu mencemooh dan menganggap ini halu gitu. Padahal ini benar dari Allah dan Rasulnya. Tapi ketika mereka mengakui itu, waktu sudah terlambat. Menyesal mereka. Wajah orang menyesal seperti apa, Mas? Putih berseri atau hitam pucat? Hitam pucat. Adakah penyesalan yang lebih besar dari penyesalan orang yang mereka keceletot atau keseleo dan menyesal karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Ini nyambung nggak saat dengan ketika manusia mempertanyakan kepada iblis di akhirat nanti, gue tuh masuk sini nih gara-gara lu gitu kan? Yang kemudian iblis menyangkal katanya. Iya. Lah salah sendiri karena mengikut gitu. Betul. Surat Ibrahim itu ayat 22. Lagi mana Ustaz? Iya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Dan berkatalah iblis ketika perkara kebenaran itu Allah tetapkan, Allah bukakan yang benar mana, yang salah yang batin yang mana. Ya, sesungguhnya Allah menjanjikan yang benar pada kalian. Dan aku pun sama, tapi aku menyalahi perintah kebenaran dari Allah. Fa'ahlaf. Lalu kalian mengikuti aku. Ya.
Maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau mengikuti aku? Nah, kata iblis itu. Lepas tangan berarti kan ya? Iya, lepas tangan. Iblis itu lepas tangan di hadapan Allah. Nah ini dia, makanya teman-teman sekarang banyak orang-orang yang mungkin menyangkal kebenaran atau juga menghindari bahkan gitu, atau menepis, entah itu dengan kata-kata seperti apa juga gitu. Bahkan orang yang lagi sibuk mulai mendekat ke jalan Allah, pasti ada ungkapan sok suci lu gitu kan. Gitu kan. Sok bener lu gitu. Nah itu kadang-kadang perlu dibalas gitu. Sok kafir lu misalnya gitu kan. Kan nggak boleh kan gitu. Inilah mungkin sebuah fenomena guys. Justru pembicaraan kita untuk kita kemudian berjaga-jaga atau juga mungkin bisa lebih teguh dalam keimanan kita, bahwa segala hal yang sekarang kita rasakan ini kurang kok kita kayak sial terus ya, umat muslim kok kayak mentok terus ya, itu ternyata bukan hal yang akan selamanya, tapi cuma sementara, karena kebangkitan itu pasti akan datang. Itu baru Imam Mahdi itu, gitu kan. Setelah Imam Mahdi baru turun Dajjal. Imam Mahdi dibaiat, kemudian terjadi gejolak alam yang luar biasa. Bumi kehilangan teknologi. Ya, ketika bumi kehilangan teknologi, maka muncullah binatang jasasa yang bisa berbicara, yang mengingatkan bahwa manusia dulu ingkar pada Allah, yang kemudian diikuti dengan kemunculan Dajjal. Kalau gejala alam itu yang saya katakan bumi kehilangan teknologi itu melalui proses terbitnya matahari dari barat, itu proses salah satu prosesnya. Udah munculnya dukhan. Ya, jadi bumi itu akan mengalami polarisasi, mengalami polarsip, pergeseran kutub. Karena datangnya benda langit dalam volume besar, sehingga bumi tertarik oleh gaya tarik benda ini, energi benda ini. Tapi dia terikat kan dengan gravitasinya mataharinya, dengan revolusi yang terhadap matahari. Maka bumi tidak tertarik begitu, tapi bergeser. Utara bergeser, selatan bergeser, polarsip, sehingga terjadi climate change yang sangat ekstrim. Ini pernah ada kayaknya ungkapan salah seorang ilmuwan yang bilang, ada Dmitry Bolikov dari Rusia, dia mengatakan itu. Dalam jurnal dia mengatakan, in the future the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu hari nanti bumi akan kehilangan teknologi selama 3 hari tanpa matahari. Dia ungkapkan beberapa konsep ilmiah penelitian saintisnya, dan itu membuat dia mencari-cari, dan beliau mengatakan akan datang suatu malam yang panjangnya 3 malam. Nah itu tadi, dicari agama mana yang memang menjelaskan itu. Ada dalam hadis Rasulullah. Itu hadis Rasulullah ada. Sayati alaikum laylun tulu kasalasati layalin. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Rasul mengatakan sayati alaikum, akan datang pada kalian. Kemungkinan umat Islam yang akan mengalami perpanjangan malam. Sementara di luar sana, di barat sana, mereka mengalami perpanjangan siang. Ya. Nah berarti ketika 3 hari hilang ada malam itu, kemudian matahari terbit dari barat, itu adalah sebuah kejadian geologis, berarti kejadian ini dong, kejadian astronomis dong. Cuma yang jadi pertanyaan saya saat ini agak melenceng sedikit, kalau ternyata benar kejadian hal seperti itu dan bumi berbentuk bulat misalnya, ketika kejadian malam 3 hari, berarti ada yang kejadiannya siang 3 hari dong. Betul. Bagian barat, bagian bumi, bagian lain bertolak belakang dengan wilayah Muslim. Berarti ada bagian yang justru harinya 3 hari. Betul. Ini kan gelapnya 3 hari, 3 hari. 3 kali 24 Kecuali kalau buminya bentuknya nggak bulat, baru masuk akal semuanya itu gelap semua. Enggak, gini. Rasulullah pernah bertanya begini. Atadrina aina syamsu ba'da ghurubiha. Tahukah kalian di manakah posisi matahari setelah dia terbenam? Logika kita di mana ketika matahari terbenam? Dia di wilayah lain, maksudnya. Di wilayah lain. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Inna syamsa idza gharabat tarji'u ila makaniha tahtal arsy. Sesungguhnya matahari apabila terbenam, dia kembali ke bawah arsy Allah. Kembali kepada tempatnya di bawah arsy Allah. Tasjudu lahu tusabbihu lahu tuqaddisu. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah. Ini terkait dengan polemik bumi bulat atau datar ya.
Ada dalil yang diambil oleh teman-teman yang mengklaim Flat Earth Society, bahwa dalil waja'ala lakumul arda firasya wa samaa bina, dan Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai hamparan. Kalau hamparan berarti kan datar. Ya, tapi coba lihat susunan ayat. Bagi kata mereka ini ada bukti Allah mengatakan bumi itu datar. Ya. Hamparan kan dia bilang. Ya. Wajalalakumul arda firasa alladzi jalalakumul arda firasa. Ya, Allah menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan. Nah, yang difahaminya itu banyak yang terjebak pada kalimat bumi sebagai hamparan. Tidak diperhatikan kalimat awalnya. Ya, yuhna subura rabbakum alladzi khalaqakum wa lam qablikum alladzi jalalakumul arda firasa alladzi ja'alalakum, dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Itu untuk siapa? Untuk kita manusia yang ada di atas bumi. Rasanya kayak hamparan. Untuk malaikat yang di atas sana, apakah bumi sebagai hamparan juga? Oh, bukan. Ya. Ketika kita melihat matahari, matahari pernah melihat matahari kan? Bulatnya seperti apa? Ya. Bulat apa datar? Bulat. Bulan? Bulat juga. Bulat. Mungkinkah bumi datar ketika kita menyaksikan matahari bulat? Bulan. Masuk akal juga. Logikanya di mana? Kemudian tentang logika atmosfer yang menyelimuti bumi. Itu bisa saya pahami ketika bumi bulat. Tapi ketika bulat pun bukan bulat simetris ya, tapi bulat oval. Tapi ketika bumi datar, berarti ada dinding di mana atmosfer itu kotak gitu. Kan energi yang mengikat oksigen udara itu ada, dan energi itu keluar masuk dari ada kutub utara, kutub selatan gitu kan. Energi itu yang mengikat unsur hara sehingga kita bisa memiliki atmosfer. Terjadi berbagai macam kehidupan. Di luar itu kan ether tanpa hampa udara. Ya. Dengan logika sederhana saja sebetulnya bisa terbantahkan. Ya, memang dengan kita mempelajari ini jadi banyak kepenasaran sebenarnya kan. Gitu. Jadi ketika di momen-momen terjadi, orang mudah-mudahan udah merasa bahwa ini udah pernah kita dengar dulu, nggak jadi sebuah kepanikan. Ya. Nah ini kan kalau kita lihat ini fasenya dari kemudian datang Nabi Isa, Yajuj Majuj segala macam, kita pernah bahas teman-teman semuanya ya, yang sampai akhirnya nanti di era-era kiamat besar ya waktu itu ya. Yang jadi pembahasan kita saat ini adalah kapankah akhir dari Mulkan Jabarian itu, yang sebagai akhir dari era sekarang ini, era kesulitan kita ini. Apakah Imam Mahdi merupakan akhir atau ketika Nabi Isa turun? Ya, Rasulullah SAW mengatakan begini dari hadis dari Sauban kalau tidak salah. Inna Allah Abu Hurairah. Riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala kulli ra'si sab'ina alaf ala kulli ra'si mi'ata sanah ma yujadidu dinah. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali. Ala kulli ra'si mi'atu sanah man yujadidu dinah. Setiap 100 tahun sekali akan Allah lahirkan mujadid, reformis yang akan mengembalikan Islam pada makomnya, membuat Islam ini tegak di seluruh dunia dan membuat dunia ada dalam genggamannya. Nah, ini setiap 100 tahun sekali. Nah, ini akan terjadi umat Islam setiap siklus 100 tahun sekali akan memiliki pemimpin dunia. Ya. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini pun merupakan siklus yang ke-100 berikutnya untuk yang terakhir kalinya. 100 tahun sebelumnya kan orang-orang banyak memandang itu Turki Utsmani karena umat Islam yang terakhir memimpin Turki Utsmani, dan Turki Utsmani berakhir 3 Maret 1924. Dan coba kita lihat fenomena geopolitik Islam di wilayah Timur Tengah. Pada tanggal 18 November 2024. Nah, 100 tahun setelah Turki Utsmani berarti kan? Ya, Gutoh jatuh pada Aleppo jatuh pada pangkuan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Hayat Aryusyam. 8 Desember 2024 Damaskus jatuh pada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah sehingga Suriah dikuasai kaum muslimin. Gutoh kembali pada pangkuan umat Islam. Itu terjadi 100 tahun sekali. Dan Rasul sabdakan, Fustatun muslimina yawma marhamatil kubra fi Gutoh khairu madai Syam fi akhir zaman. Pusat pemerintahan terbaik bagi umat Islam di muka bumi di hari huru hara terjadi adalah di Gutoh. Suatu saat nanti kita
Oh, kitanya ke sana nggak sih? Sekarang malah sudah terjadi. Oh, Toh umat Islam yang memimpin Ahlussunnah wal Jamaah setelah 54 tahun dikuasai oleh rejim Syiah Nusairiyah. Keluarga Asad, ada Hafid al-Assad, ada Bashar Assad yang memimpin. Islam tuh hilang di sana. Anak-anak di sana di Suriah itu nggak kenal siapa Allah, nggak kenal rukun iman, nggak kenal sholat. Ada wilayah, bukan ada, banyak di Suriah ini anak-anak nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan, nggak kenal sholat. Maka mujahidin yang berjuang hijrah ke sana, berjihad di sana itu memberikan pembelajaran tauhid pada anak-anak Suriah. Ini saking dalamnya pengaruh Syiah itu menghilangkan, mereduksi Islam dari kehidupan kaum muslimin di Suriah, Damaskus. Sekarang mayoritas dari Syria apa? Sekarang sudah muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah sekarang. Sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah, cuma kemarin itu tertutupi oleh kekuasaan politik saja. Kekuatan politik saja. Mungkin ini yang menyebabkan bahwa Syria itu masih membolehkan pangkalan militernya untuk penyerangan kepada Iran. Ya. Tapi ya serba bingung ini ya kalau politik ya. Jangan-jangan ini ada yang menunggangi ya gitu ya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang ulama mempunyai plot twist ya. Tapi kan kita juga akan bersekutu dengan orang Romawi untuk memerangi musuh di belakang Romawi. Iran musuh Amerika, Amerika termasuk Romawi juga. Rusia juga sama. Nah, fakta-fakta politik ini sebetulnya kalau kita cermati bisa jadi merupakan bagian dari Rasulullah memberikan pencerdasan pada kita tentang fitnah akhir zaman. Dan disinilah butuhnya fikih wakiyah. Unsur ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, ya, yaitu fikih kontemporer. Para sahabat, kenapa Abu Hurairah menyembunyikan hadis tentang perang akhir zaman? Karena di dalam hadis itu terkait dengan nama-nama dan negara-negara yang mungkin para sahabat gak kenal gitu. Maka dikatakan halu. Memang begitu. Itu kata Abu Hurairah sendiri. Ya. Ini menjelang wafat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan begini, Hafiztu ain min Rasulullah SAW. Aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Faman ula faqad basastu ilaikum. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah menyampaikannya pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Famal akhirah. Adapun yang kedua, ya fa'in basastu ilaikum. Apabila aku ceritakan pada kalian, kuti'ah hadal bulu, leherku ini akan kalian penggal. Taruhannya adalah leherku. Kenapa demikian? Aksarta, kamu banyak ngomong, lantur sana kemari. Halo lu. Nah mungkin zaman sekarang halo mungkin ini sekarang. Halo, tapi Abu Hurairah menyembunyikannya. Mau nggak mau sekarang kalian melihat aku akan mati. Aku ada pada rajaku. Demi Allah aku sampaikan. Yang disampaikan ternyata tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, ketiga. Di tahunnya tahun 1300, 1400 belum ada perang dunia itu. Belum ada zaman. Kemudian yang lucunya lagi, seorang laki-laki yang bernama Hir dari negara yang bernama Jerman. Zaman sahabat gak tahu. Yang tahu ya kita yang sekarang. Fikih akhir zaman. Karena dia dulu dia hafal lu ya. Tapi kita sekarang enggak kan? Karena kita tahu itu karena memang orangnya udah ada. Ada zaman dan udah kejadian. Siapa lagi yang disebut Ustaz? Pertama Hitler, Jerman. Kemudian Saddam Hussein, Anwar Sadat. Pengkhianatan Mesir, Anwar Sadat ketika perjanjian Camp David hingga menyerahkan Palestina kepada Israel. Jadi dibidan oleh Amerika. Itu disebutkan. Dan Rasul menyebutkan Ratu Dunia, pelaku lacur, pelaku jahat, makar dan lacur dunia. Ratu Dunia, pelaku makar dan maksiat. Dia bernama Amerika. Ratu Dunia Amerika. Oh iya, patung Liberty itu kan Ratu Dunia. Ikon Amerika patung Liberty. Itu ratu kan. Bicara soal lacur, dia ada di semua negara kan. Dominasi Amerika ini kata Rasulullah dari peperangan itulah yang menjadi indikator tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Kejahatan-kejahatan negara tuh dunia ini di muka bumi sehingga Palestina dizolimi, dibantai dan dikuasai Yahudi, itu berdekatan dengan kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi itu akan diwarnai dengan perang sampai Islam tegak di muka bumi, sampai terbunuhnya Dajjal dan Yajuj Majuj. Jadi bersiaplah untuk dunia penuh peperangan. Masya Allah. Kalau orang ingin mencari hadis yang ini, apa namanya hadis? Ini hadis dalam hadis Abu Hurairah ini. Mungkin di internet juga sudah ada. Ini jadi begini. Jadi search aja Abu Hurairah akhir zaman. Bejana ilmu Abu Hurairah. Bejana ilmu Abu Hurairah hadisnya teman-teman semua. Di YouTube mungkin ada di YouTube atau dia. Sekarang banyak ulama yang share di YouTube. Oh, yang ada yang bagiannya hilang, ada yang itu ya.
Itu dia yang sekarang gitu, itu. betul. Nah, diyakini itu ditulis oleh seorang tabi'in abad kedua Hijriah, 200 Hijriah. Bisa jadi ya itu tadi muridnya Abu Hurairah yang mendengar ketika Abu Hurairah akan wafat itu. Ditulis sama dia. Nah, dan manuskripnya sekarang ada di Turki, Perpustakaan Nasional Turki. Masih ada tuh? Menurut beberapa data yang saya coba cari ya, saya coba cari di YouTube tuh, ada ternyata. Ini Pak top cover? Ya? Di top cover? Mungkin. Mungkin di top cover ya. Menarik guys, kalau ke sana ya pastikan kalau bisa nyari ketemu gitu di foto cakep banget itu ya. Dan sebenarnya file ini udah banyak kalau kita googling ya teman-teman, udah ada gitu ya. Dan ini menariknya bahwa ini ditulis tahun 1300 atau 1300 yang lalu. Ini pada abad ke-200 Hijriah, berarti tahun 900-an, 900 Masehi. 900 Masehi teman-teman. 900 Masehi. Sebelum ada yang namanya Hitler atau juga mungkin Amerika, sudah ada ungkapan dari Abu Hurairah ini, seorang perawi hadis yang suka melihara kucing. Sahabat, ya. Paling banyak meriwayatkan hadis. 5.364 hadis kalau itu. Ramai banget itu. Nah, ini ada nih 2 bejana ilmu Abu Hurairah. Ada di sini. 2 bejana ilmu Abu Hurairah, teman-teman bisa lihat sendiri, kemudian dibaca-baca apakah pembahasannya benar-benar seperti yang kita bicarakan ya. Kalau nggak kita pernah lebih detail bahasa ini saja. Pernah juga dulu. Pernah aja. Ini menarik guys. Berarti akhir dari penderitaan atau cobaan terhadap Muslim di era sekarang akan mulai berangsur berbeda ketika kemenangan itu muncul ketika adanya Imam Mahdi. Betul. Genap. Cuman sebelum kemunculan Imam Mahdi, mohon maaf, akan ada revolusi-revolusi Islam di wilayah-wilayah di mana umat Islam tertekan. Ada ya, akan munculnya sosok-sosok yang tadi akan menjadi wakil-wakil Imam Mahdi di negara mereka masing-masing. Resistance. Nah, resistensi, sehingga akan terjadi kristalisasi kembali kekuatan umat Islam dengan munculnya tokoh-tokoh yang menjadi harapan bagi setiap negara. Sebelum ditutup Ustaz, kan Anda bilang bahwa setiap negara yang sedang ditindas itu ada resistensinya yang akan muncul. Bagaimana jadinya ketika salah satu tempat ya di Aqsa di Palestina, resistensinya ada, tapi ada pasukan perdamaian di sana yang kemudian menjadi, ya kita nggak tahu ya akan jadi nanti pro-nya kemana kita belum tahu. Pernah nggak sih ada ungkapan itu di nubuah Nabi? Ketemunya head to head itu gitu, apakah ketemu kemudian jadi bersaudara atau ketemunya akan jadi berselisih? Ya, kita nggak pernah tahu. Yang pasti kalau misalnya terjadi pun buah sing malakama untuk para pasukan perdamaian ini diambil dari negara-negara Islam tentunya. Dan mereka untuk kemudian menyakiti saudaranya pasti akan mikir 2 kali. Begitu juga pasukan resisten akan mikir 2 kali. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa akan terjadi peperangan di akhir zaman, di mana seruan mereka 2 kelompok ini sama-sama menyerukan seruan yang sama, sama-sama memiliki keyakinan yang sama, menyerukan kalimat yang sama, tapi mereka yang saling bunuh. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Yang satu pekit takbir Allahu Akbar, yang ini takbir ya Allahu Akbar. Ya ini mohon maaf ya, itu di Suriah sudah terjadi. Di Suriah sudah terjadi. Yang satu ngaku pasukan khalifah, yang satu menjadi mujahid-mujahid yang membela Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bertemu di Suriah, sama-sama bertakbir dua-duanya. Saling bunuh-bunuhan? Saling membunuh. Mohon maaf, tapi yang satu ini terlepas dari kalimat salah satunya di neraka, kedua-duanya di neraka, tapi yang ini tidak. Karena yang satu ini mujahid. Ya, sebut saja lah, mohon maaf ya, ISIS. Dulu saya pernah ditelepon oleh seseorang teman di WA, Ustadz, saya dengan segala hormat mengundang Ustadz untuk ikut bergabung dalam proses pembayatan Abu Bakar al-Baghdadi. Kami tunggu Ustadz jawabannya, insya Allah tanggal 14 Maret 2000 sekian kita akan kumpul di Gedung Bundaran HI menyatakan baiat kita kepada Imam Mahdi Abu Bakar al-Baghdadi. Wah ini udah keliru lagi, saya bilang ini jebakan lagi. Saya katakan mohon maaf, saya tidak akan ikut, tidak bisa. Bagi saya tidak bisa ikut dan saya tidak akan ikut. Oh kenapa Ustaz? Saya tidak yakin kalau ini Imam Mahdi. Saya katakan begitu.
beda bagaimana saya mengamati siapa Abu Bakar al-Baghdadi ini. Beda dengan bagaimana kiprah perjuangan di media tentang Abu Bakar, tentang tentang Usama bin Laden, Ayman Az-Zawahiri, Mullah Umar Basayef, Umar al-Baghdadi. Beda kemunculannya dengan sosok yang satu ini. Dan ternyata terbukti memang pasukan ISIS ini bergabung dengan pasukan kuatnya Bashar Assad menyerang pasukan umat Islam di Raqqa. Dan saya yakin banyak mujahid-mujahid Indonesia yang ada di Raqqa itu. Yang syahid salah satunya adalah yang diberitakan di Indonesia yang syahid ya. Kalau memang dia mengikuti Khalifah Muslim, kenapa tidak memerangi pasukan Bashar Assad, tapi malah dengan Bashar Assad bersatu menyerang kaum muslimin pasukan mujahidin Juyushul Islam yang ada di Raqqa? Kenapa nggak nyerang Israel aja? Nah itu dia, kan dekat itu. Tapi malah bersekutu dengan Syiah, maksudnya dengan Bashar Assad ya. Belum lama ada pernyataan dari Trump ketika election pemilihan dia, dijelaskan bahwa ISIS buatan Hillary dan Obama. Gitu kan. Itu pernyataan dia loh guys. Ini beneran ada di YouTube, tinggal dicari aja. Seperti itu. Saya dengar itu dari Hillary Clinton dan dari salah satu putra mahkota. Bilang gimana? Arab. Mengatakan itu. Ya itu. Ya, we criticize. Ya, we found the people. Ya, kami itu kata Hillary Clinton, kami biayai orang-orang ini untuk membantu program kami di Timur Tengah. Oh, ada di YouTube-nya kalau nggak salah nih, saya pernah lihat nih. Hillary Clinton ngomong itu. Ada YouTube-nya ya? Ada di YouTube. Nah, kemudian salah satu dari putra mahkota Arab pun mengatakan itu terlibat. Anda ikut membiayai diwawancara ya oleh CNN. Anda dengar Anda pernah terlibat? Ya, saya pernah membiayai ikut terlibat itu. Ya, ini data-data ini saya dapatkan ketika kami diskusi dengan teman-teman tentang pembayatan Abu Bakar al-Baghdadi, karena saya dan teman-teman diminta untuk bergabung. Saya katakan tidak. Bahkan ada teman datang ke saya pun saya tolak, jangan. Ya, ternyata muncul foto teman saya sekamar dulu dengan saya. Ikut di sana dan muncul di televisi sebagai dianggap sebagai DPO, teroris. Untung nggak ikut saat bisa dianggap nanti. Nah, orang-orang yang datang saya jangan ini dimakar jebakan. Dan sekarang masya Allah, kasihan saudara-saudara kita mujahid-mujahid yang dengan niat tulus ikhlas. Sekarang masih berada di Suriah terjebak, mereka tidak bisa kembali dan mereka dianggap sebagai makar kan karena mereka bergabung dengan yang memerangi pemimpin Suriah sekarang. Tapi akhirnya mereka dideportasi dan dikembalikan. Cuma saya masih ada yang beberapa tertahan di sana, terutama kaum akhwat. Aduh. Korbannya luar biasa. Ya, sayang sekali memang di dalam circle dunia Islam juga banyak yang mudah gitu ya untuk kemudian terprovokasi, kemudian dilantik untuk ikutan seperti itu gitu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi proses kebangkitannya lagi, dan seperti kita tahu ya bahwa sebuah proses ini, kenapa kita belajar ini, berarti kita hanya diminta atau dituntut kesabaran saja. Betul. Menyaksikan, belajar, sabar gitu aja Ustaz ya. Betul. Karena bukan dari tangan kita kan. Itu kata-kata Anas bin Malik itu. Bagaimana? Diceritakan para tabi'in, generasi susul sahabat, mereka curhat sama Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik adalah satu-satunya sahabat yang paling panjang umurnya. Wa nashkili ma'asabana minal zumin minal ulama. Kami curhat pada Anas bin Malik tentang buruknya kepemimpinan, kriminalitas di mana-mana, Islam dikebiri, Al-Quran dan Sunnah dihinakan. Persis seperti sekarang ini. Apa jawaban Anas bin Malik radhiyallahu an? Isbiru. Bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa badu asyara minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kalian menghadapi semua fitnah itu, karena tidak akan pernah datang satu zaman melainkan zaman sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ya. Sampai kalian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sampai kiamat terjadi, zaman makin dekat, makin lama makin buruk. Bersabarlah. Jadi makin berat ya Pak? Makin berat. Tapi pahala kesabaran itu makin tinggi kualitasnya nanti. Itulah mujahid terbaik di muka bumi kata Rasulullah. Berarti kita cuma diminta untuk sabar sampai momen-momen terakhir sekalipun. Betul. Karena kesabaran kita dalam keadaan seperti ini masih memegang keimanan, itu adalah pahala terbesar. Betul. Insya Allah. Ada nasihat terakhir di sesi ini untuk sekarang ini mungkin menyongsong hari kemenangan ini masih lama banget ya. Gitu kan. Kok sekarang tanda-tandanya aja yang muncul, tapi kemenangannya kapan nih gitu kan, masih begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya memang kita tidak terlalu fokus untuk menghitung hari ya.
Tapi pertanyaan fokuslah pada saat di mana itu terjadi, apa yang sudah kita persiapkan, karena ujiannya dahsyat. Dahsyat. Jangankan untuk, mohon maaf, orang-orang awam ya, ulama saja banyak yang tergelincir kata Rasulullah. Bahkan ketika Dajjal muncul pun ada ulama yang terbaik di dunia. Dia berangkat menemui Dajjal. Dia yakin kalau dia akan bisa menghujat Dajjal, tapi ternyata tidak bisa. Bahkan dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ya, maka itu yang berilmu dan beriman. Dan ternyata yang mulia saat itu adalah orang yang tidak dianggap ulama, tapi laki-laki yang terbaik dunia, yang memiliki terbaik imannya di muka bumi. Ya, dan dia akan berhadapan dengan Dajjal, mengatakan, "Kamu Dajjal. Aku yakin kamu Dajjal," sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadisnya. Dia punya keikhlasan dengan ilmu dan iman yang dia miliki. Yang ini tidak ikhlas dengan ilmu, sombong, merasa dia ulama, aku bisa menghujat Dajjal. Maka dia menjadi pengikut Dajjal. Yang satu ikhlas, tapi dia bukan ulama, tapi dia paham tentang Quran hadis. Dan dia masih muda. Itulah yang terbaik imannya di muka bumi. Maka tapi meninggal ya? Gugur. Dan dia manusia terakhir yang dibunuh Dajjal. Setelah dia dibunuh, tidak ada lagi manusia yang dibunuh Dajjal. Nah, maka teman-teman bersabar dan istiqomah. Ketika teman-teman sudah berada dalam track yang sesungguhnya sesuai dengan Quran Sunnah, istiqomah. Makin berat ujian kita hadapi, maka makin mulia kita di sisi Allah SWT. Kemuliaannya apa? 100 kali syahidnya para sahabat. Masya Allah. 100 kali syahidnya para sahabat. Berarti teman-teman semuanya udah dengarkan nasihat dari Ustadz bahwa bukan sebuah kebetulan kita berada di zaman ini, dan bukan sebuah kebetulan kita bisa membahas ini dan berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Berarti memang kita dipilih sebagai umat-umat akhir zaman, dan bukan umat-umat yang kemudian di akhir zaman terjerumus dalam fitnah. Seperti setiap akhir sholat, kita juga berharap untuk diselamatkan dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan teman semua kita diselamatkan semuanya. Circle teman-teman semuanya, dapatkan share link ini ke circle teman-teman semuanya untuk bisa memberikan informasi lebih banyak, mengedukasi untuk teman-teman yang lainnya. Terlepas dari setuju atau tidak, ini kita kembalikan kepada teman-teman semua. Ditambah kita juga cuma manusia saja, ibaratnya apapun yang diberikan dari Allah Subhanahu wa segala macam dengan interpretasi yang mungkin menurut teman-teman keliru seperti apa, monggo silahkan. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar di mana membaca atau menarbiahi apa yang menjadi nubuah Rasulullah agar menjadi penjagaan kita semua di masa yang akan datang, dan semoga bermanfaat. Dan kita doakan Ustaz Rahmat Baikuni tetap sehat selalu dan hadir di episode kita untuk kembali membentengi kita dengan tanda-tanda ini supaya kita tetap terjaga dari fitnah Dajjal. Terima kasih Ustaz waktunya Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di Cerita Untung di Idris Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.